Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarofa dengan NIM 20201221221083. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa itu KPI? Menurut David Parlementer, KPI adalah seperangkat ukuran yang fokus terhadap aspek kinerja organisasi yang paling kritis bagi kesuksesan organisasi saat ini maupun di masa mendatang. Karena KPI dapat membantu menilai kinerja bisnis, bukan bisnis saja, tapi departemen dan individu. Mari kita bedah satu-satu. Yang pertama itu K, singkatan dari Key. KPI hanya mengukur yang penting-penting saja, jangan terlalu banyak, malah berbahaya. Malah akhirnya tidak bekerja karena terlalu banyak mengukur. Jadi sebaiknya membuat KPI yang baik harus berdasarkan akan kebutuhan atau ekspektasi dari customer. Customer juga didefinisikan sebagai your next process. Customer itu bisa dari internal dan eksternal. Yang kedua P, singkatan dari performance. Jadi KPI yang baik harus bisa mengukur efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berarti KPI harus bisa membantu perusahaan menurunkan cost. Kalau efektivitas berarti KPI harus bisa membantu pencapaian visi dan goal perusahaan. Yang terakhir yaitu AI, singkatan dari indikator. Indikator berarti petunjuk. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama quantity. Quantity itu jumlah unit yang diproduksi. Yang kedua quality, tingkat baik buruknya kualitas produk. Yang ketiga cost, perbandingan antara cost untuk melakukan promosi dan hasil dari promosi. Yang keempat delivery, waktu. Misalnya kita dengar-dengar di Pizza Hut, tunggu ya Pak 15 menit. Dari 4 indikator ini harus bisa dinyatakan dalam angka. Ingat, apa yang bisa diukur bisa disempurnakan. Ini contoh dari KPI industri properti. Yang pertama persentase pertumbuhan penjumlahan unit rumah atau apartemen. Yang kedua rumah tifat per unit. Yang ketiga rata-rata biaya pembangunan per unit. Saya ambil dari sumber YouTube channelnya Daniel Saputro. Soal yang kedua yaitu, bagaimana apabila perencanaan tidak berjalan sesuai perencanaan? Yang pertama, kita sebagai manajemen harus terjun ke lapangan untuk meneliti atau mensurvei ke masyarakat. Yang kedua, kita harus mengumpulkan data yang ada berdasarkan penelitian tersebut. Yang ketiga, merumuskan permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, menentukan skala prioritas dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, penentuan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan tersebut. Soal yang ketiga, apakah peran MSDM publik sangatlah signifikan untuk peran perusahaan? Ada 6 unsur MSDM, yaitu yang pertama, man atau manusia. Merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa ada manusia, tidak ada proses kerja. Sebab ada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut itu. Yang kedua, money atau uang. Merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang.
yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi. Yang ketiga yaitu material. Terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan atau materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Yang keempat yaitu mesin. Mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Yang kelima yaitu metode. Metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer. Sebuah metode saat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusianya sendiri. Yang keenam, market atau pasar adalah tempat di mana organisasi menyebarluaskan atau memasarkan produknya. Memasarkan produk sudah barang tentu sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebar hasil produksi merupakan faktor penentuan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli atau kemampuan konsumen. Soal nomor 4. Apa yang akan terjadi apabila perusahaan tidak menerapkan MSDM dalam pengorganisasiannya? Apakah ada dampak terhadap perusahaan itu sendiri? Manusia atau sumber daya manusia atau disebut juga SDM merupakan elemen yang paling penting untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya manusia. Dibutuhkan suatu alat manajerial yang disebut manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Perkembangan dan pertumbuhan perusahaan perlu didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kinerja yang unggul. Jika perusahaan atau organisasi tidak menerapkan MSDM akan menimbulkan kerugian besar. Di antaranya, yang pertama, efektivitas dan efisiensi menurun drastis. Yang kedua, tidak ada struktur organisasi yang jelas. Yang ketiga, pengeluaran membengkak. Yang keempat, kesejahteraan anggota akan terganggu. Soal nomor 5. Apa yang menjadi tolak ukur dalam pemberhentian karyawan? KPI biasanya sering dipakai atau digunakan oleh para manajer di perusahaan besar untuk mengukur kinerja karyawannya. Sehingga para manajer tidak perlu mengecek atau memperhatikan keseharian kinerja setiap karyawan. Adapun beberapa persyaratan dalam pembuatan KPI. Yang pertama, selalu berkaitan dengan sasaran atau target, sehingga tujuan pembentukan KPI itu dapat terarah dan terstruktur bila mana Anda sudah menetapkan sasaran atau target terlebih dahulu. Yang kedua, harus dapat terukur dan dapat dihitung sehingga dapat dikuantifikasikan sebagai sumber untuk pengambilan keputusan pemimpin. Yang ketiga, harus memiliki perbandingan dari periode sebelumnya. Pimpinan dapat menyimpulkan apa yang harus
lakukan perusahaan untuk mengatasi atau mencapai target yang sudah ditentukan. Yang keempat, ada bukti. Pemilik akan memperoleh bukti atau ukuran KPI yang merupakan hasil dari menghitung dan membandingkan secara tepat. Yang kelima, terikat pada waktu. Dalam pelaksanaannya KPI harus memiliki keterkaitannya dengan waktu yang sudah ditentukan, agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai waktu yang sudah disepakati. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.